Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lekon Sakhi dengan NIM M0403241057. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan final proyek dari mata kuliah DPP atau Desain Pengalaman Pengguna dengan platform yang kita gunakan yaitu Itemku dan teks yang saya ambil yaitu checkout dan payment. Oh ya, perkenalkan dulu saya dari paralel K2 dan P2, lalu dari kelompok 4 di paralel P2. Selanjutnya, pada presentasi kali ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan membahas pembukaan atau dan recap problemnya. Lalu yang kedua, eh, produk test flow yang sudah ada. Lalu yang ketiga itu ide dan keputusan desainnya. Lalu keempat, prototype dan sistem desain sistemnya. Lalu yang kelima, user testing dan rekomendasi. Dan yang terakhir, refleksi dan kesimpulan. Nah, pada problem nih, recap singkat problem yang diselesaikan. Ada beberapa problem utama yang dapat kita selesaikan. Di antaranya yang pertama, pengguna panik setelah transfer case karena tidak ada feedback instan yang meyakinkan. Itu dari beberapa eh, stakeholder yang sudah kita wawancara. Ini merupakan beberapa problem utamanya. Kemudian yang kedua itu rincian biaya tambahan belum terasa transparan sehingga menimbulkan keraguan sebelum bayar. Lalu yang ketiga, status pembayaran atau order tidak cukup jelas untuk pengguna yang ingin item segera masuk ke game. Yang terakhir, yang keempat, sebelum ter, eh, mata uang belum terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kadang-kadang mata uangnya itu masih dolar, padahal kita maunya pakai rupiah. Jadi kita nanti menyediakan menu untuk memilih mata uangnya. Kemudian yang terakhir, keamanan transaksi saat melakukan pembayaran karena saat melakukan pembayaran di itemku itu tidak perlu login, sedangkan ya kalau tidak perlu login keamanannya itu cukup berbahaya dari segi keamanan. Lalu jadi di sini ada empat pain point utama ya, kelima tadi, kelima problem utama yang sudah dijelaskan, kemudian satu teks prioritas dan problem statementnya dari sini gamer membutuhkan alur pembayaran yang transparan dan cepat memberi kepastian agar mereka yakin uang sudah diterima dan dapat segera melanjutkan aktivitas game. Nah, kira-kira ringkasan produk dan teks yang dipilih ya. Produknya itu itemku, ya, marketplace digital untuk transaksi jual beli item game, voucher akun, dan top up dengan sistem transaksi pihak ketiga. Kemudian teks yang saya ambil yaitu check out dan payment, yang mana penggunanya nanti akan memilih produk, meninjau biaya, memilih metode pembayaran karena di sini contohnya itu kris atau e-wallet seperti GoPay, OVO, dan lain-lain, membayar lalu memantau status sampai pesanan berhasil. Lalu target usernya ini gamer aktif biasanya atau biasanya anak-anak yang suka main game yang ingin transaksi cepat, harga jelas, dan konfirmasi status pembayaran yang tidak membuat ragu. Lalu di sini ada text flow ya, yang ada pada produk kami, yaitu itemku. Pada teks saya yaitu teks dari checkout dan payment. Lalu untuk text flow-nya pertama-tama ya masuk website. Lalu setelah masuk website dia akan mencari produknya yang dia inginkan. Biasanya dia cari-cari dulu, lihat-lihat dulu. Baru setelah itu dia masuk ke detail produknya. Kira-kira produknya itu berapa harganya, deskripsinya gimana. Lalu setelah dia yakin mau membeli, dia melakukan check out. Nah, setelah melakukan check out, dia biasanya akan memilih metode pembayaran. Pilih juga mata uang yang diinginkan dan setelah itu dia akan melakukan pembayaran. Nah, pada saat metode pembayaran dia nanti akan dikasih waktu beberapa menit untuk melakukan pembayaran
dan nanti akan menunjukkan statusnya. Kalau misalnya waktunya lewat misalnya, nanti status pembayarannya jadi gagal. Tapi kalau misalnya bayarnya itu berhasil dan uangnya masuk, nanti status pembayarannya sukses gitu. Lalu di titik rawan dalam existing cash flow ini ya, biaya admin baru terasa saat ringkasan akhir. Setelah bayar, user belum langsung mendapat status yang cukup meyakinkan. Jadi di sini di checkout ini eh, ada eh, biaya yang kurang transparan, istilahnya kalau menurut pengguna, karena biasanya harga harga di game dan harga yang ada di itemku itu cukup berbeda, sehingga butuh yang namanya rincian yang lebih rinci mengenai apa saja kira-kira eh, kemana dananya itu keluar gitu. Lalu alasan teks ini dipilih ya, karena check out dan payment ini merupakan critical moment ya, momen yang paling penting dalam karena menyangkut keuangan. Lalu momen ini juga menyangkut kepercayaan dan ekspektasi item atau game segera dapat digunakan. Nah, kira-kira ini merupakan tangkapan saya dari LKP yang sudah saya kerjakan pada Wildflower Exciting Product. Di sini bisa dapat diperbesar mungkin ya. Di sini ada alur untuk Wildflow yang masih Livy, ya, untuk yang masih low. Nah, di sini dari menu ke pencarian, lalu ke detailnya. Setelah itu dia ke checkout, baru ke pembayarannya. Di sini ada statusnya. Di sini berarti dia berhasil, lalu dia nanti ke pengguna, bisa bisa chat ke penggunanya. Lalu setelah itu di sini juga ada eh, untuk yang hi-fi-nya. Untuk hi-fi-nya di sini cukup singkat aja ya, dari menu bisa pencarian, nanti baru ke detailnya, lalu ke checkout, ke pembayarannya, dan nanti suksesnya. Seperti. Nah, usability goals ya, yang menghitung hasil presentasi tadi, ada tiga usability goals yang kita gunakan. Yang pertama efektif ya, yaitu user berhasil membayar tanpa salah arah atau salah memahami total biaya. Efisien, jumlah langkah dan waktu tunggu dibuat lebih singkat dan terarah. Lalu safe and trustworthy, yaitu dapat user itu mendapatkan rasa aman melalui status pembayaran, konfirmasi sukses, dan bantuan yang mudah ditemukan. Nah, nanti UX outcome ya, experience dari pengguna yang akan didapatkan itu nanti pengguna akan mendapatkan keyakinan akan menggunakan produknya, lalu lebih cepat, lebih sedikit kebingungan, lebih cepat dalam menggunakan produk, lebih mengerti dan sedikit kebingungan dari pengguna, dan lebih mudah mengungkap status pesanan. Tuh. Lalu desain opportunity yang kira-kira akan kita temukan pada itemku, pada teks checkout dan payment ini, yaitu ada 5 kira-kira. Dari berdasarkan wawancara yang saya lakukan bersama stakeholder. Ada 5 kira-kira desain opportunity-nya. Yang pertama itu transparansi biaya, tampilan breakdown biaya lebih awal, bukan hanya saat akhir checkout, itu lebih dirinci lagi. Kemudian feedback instan, yaitu memberikan halaman konfirmasi dan notifikasi sukses setelah pembayaran. Karena kalau di itemku itu agak lama untuk konfirmasinya, meskipun ya mungkin sekarang sudah diperbarui, tapi waktu kemarin saat wawancara itu eh, untuk notifikasinya itu agak lama, dan eh, harus keluar dari websitenya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga itu status tracker. Jadi di situ nanti ada statusnya, status dari pembayarannya. Kira-kira ini lagi proses pembayaran, pembayarannya berhasil, lalu
pesanan itu nanti akan ada status tracker yang lebih terperinci dan lebih mudah dipahami oleh. Jadi progress bar atau yang bisa disebut dengan bukan progress bar, progress ada tahapannya itu nanti lebih jelas tampilan progres pembayaran sampai pengiriman item secara jelas. Di sini juga ditampilkan sini nih yang hijau-hijau ini. Lalu di sini juga ada metode pilihan untuk ganti mata uang. Jadi kita akan menyediakan fitur untuk ganti mata uang yang checkout karena ada satu kasus di mana pengguna stakeholder ini kebingungan kenapa tiba-tiba mata uangnya jadi dolar sehingga ternyata perlu diubah dulu di menu utama. Kan setelah masuk ke checkout perlu kembali lagi ke menu utama itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan agak ribet sehingga kita menyediakan fitur ganti mata uang ini di halaman checkoutnya. Lalu yang terakhir itu login sebelum checkout ini untuk memastikan keamanan agar proses pembayarannya ini dapat berjalan lebih baik dan pastinya tidak eh, tidak akan diinterupsi atau diganggu oleh pihak ketiga karena adanya sistem login ini. Nah, ini adalah yayasan yang digunakan meskipun tadi ada beberapa tambahan ya seperti ganti mata uang dan login. Di sini ya dari LKP yang sudah saya buat. Di sini ada kirim notifikasi instan, kemudian halaman konfirmasi setelah payment sukses, progress bar status payment, tombol bantuan customer service ketika status belum berubah, lalu kirim notifikasi ke email atau pesan atau WhatsApp, dan rincian biaya transparan di awal. Lalu di sini ada klasternya yaitu feedback instan, sistem transparan, dan keamanan transaksi. Lalu kira-kira temuannya apa aja? Kita bisa memprioritaskan utamanya itu masalah kepanikan user saat pembayaran sudah dilakukan dan selanjutnya itu kita bisa memberikan proses transparan detail transparan dari biayanya. Kemudian insight-nya kita bisa memberikan user tidak hanya butuh tahu bahwa uangnya itu sudah masuk. Kita bisa memberitahu bahwasannya user itu uangnya sudah masuk, akan tetapi juga bisa memberitahu bahwasannya kira-kira apa sih yang sedang dilakukan ya, melalui ya status tracker tadi. Lalu ya langkah selanjutnya kita bisa ide mengenai notifikasi dan status tracker tadi akan dibawa ke tahap evaluasi karena dianggap memiliki tertinggi dampak yang tinggi bagi pengalaman pengguna yang tidak sabaran gitu. Lalu di sini jumlah ide, di sini ada beberapa ide. Ada 8, lalu ada 3 tema besar. 8 itu sama tambahan yang ini, ganti mata uang dan login. Nah, lalu di sini juga ada feedback misalnya kira-kira notifikasi halaman sukses, progress bar, dan sistem transparannya, rincian biaya, tracker status, bantuan CS bisa tambahan, dan keamanan transaksinya itu bisa login ya, pasti tadi, dan pesan email WhatsApp atau bantuan kepada penjualnya itu. Lalu alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan ya untuk mengerjakan solusi-solusi apa aja sih. Kita bisa mengerjakan notifikasi, tapi ya pasti kelebihannya cepat dibuat dan familiar. Tapi kekurangannya tidak cukup memberi konteks status pesanan, bisa memberikan status tracker aja, tapi tidak memberikan visibilitas proses, ya, detail produknya, detail bayarannya, pembayarannya itu tidak diberikan. Transparansi biaya saja ya, kita tidak memberikan masalah ini NCT setelah transfer. Lalu ganti mata uang aja juga tidak menyelesaikan beberapa problem lain. Login saja juga tidak memberikan problem lain. Akan tapi ya kita memberikan paket komplitnya. Jadi semua problem yang harus kita selesaikan. Jadi kita memberikan biaya yang jelas, status, sukses pack, kemudian ganti mata uang, login, itu harus kita berikan.
Nah, jadi solusi finalnya kita akan membuat login. Sebelum check out, dia harus login dulu. Kemudian rincian total pembayaran itu ditampilkan jelas sebelum pengguna melakukan bayar disertai menu ganti mata uang. Lalu, oh ya, ini untuk rinciannya juga bisa dilihat nanti sebelum bayar, yang nantinya akan ditampilkan di detail pembayaran. Detail produk, sorry. Lalu pembayaran dengan metode yang diinginkan dibuat lebih terintegrasi dan tidak terasa lepas dari sistem. Dan selanjutnya halaman sukses plus tracker status memberi kepastian, ya, memberikan status, ya, status apa sih yang sedang dilakukan oleh user setelah transfer atau saat transfernya itu. Lalu akses bantuan ini nanti bisa menjadi solusi juga muncul saat status belum berubah. Nah, di sini sebelum bayar, value yang diberikan ke pengguna. Nah, kira-kira apa aja nilai-nilai yang akan kami berikan kepada pengguna dari solusi yang sudah diberikannya. Sebelum bayar, nanti user dapat melihat total dan alasan biaya tambahan, serta ya detail-detail transparansi lainnya sehingga membuat user lebih percaya. Kemudian saat bayar nanti ini kris atau metode pembayaran lain terasa sebagai bagian dari sistem, bukan aktivitas terpisah. Jadi ya metode pembayarannya itu dilakukan di website itu sendiri gitu. Tidak dilakukan di website yang terpisah. Lalu setelah bayar itu user mendapatkan konfirmasi instan. Dan yang terakhir, jika bermasalah, user tahu langkah bantuan tanpa harus mencari sendiri. Nah, dampak dari kira-kira penggunanya, pengalaman penggunanya, anxiety-nya turun, ya, kepercayaannya naik, kepercayaan dari pengguna itu semakin tinggi, lalu keputusan bayar lebih cepat, pengguna tidak perlu berpikir-pikir panjang untuk melakukan pembayaran, jadi semakin percaya, dan user merasa sistemnya semakin lebih responsif. Lalu text flow atau workflow solusi yang kami berikan di sini, kita akan memilih produk, review detail, check out plus biaya, pilih kris, bayar, status otomatis, dan sukses plus tracker. Nanti juga mungkin akan dicoba workflow-nya yang sudah dibuat di Figma-nya. Lalu perubahan kunci dibanding existing produk, ya. Langkah menunggu tanpa kepastian yang mana nanti diganti menjadi status otomatis yang terlihat. Informasi biaya dan status tidak tersembunyi tetapi dimunculkan pada momen pengambilan keputusan. Lalu bantuan ditempatkan dekat masalah bukan hanya di area umum. Nah, di sini review biaya sebelum membayar. Nanti di sebelum melakukan checkout nanti juga harus ada detail detail dari pembayarannya dan rincian biayanya sehingga nanti eh, biaya adminnya itu tidak terasa tiba-tiba naik gitu harganya. Kenapa bisa segini padahal di game aslinya itu berapa harganya lebih murah gitu. Total pembayaran dibuat dominan secara visual dan CTA bayar di tempat setelah user memahami biaya. Lalu di sini ada skenario 2 yaitu pembayaran dan status pesanan. Yang mana di sini kita akan fokus dari desainnya itu feedback instan dan kepastian setelah uang transfer. Nah, untuk yang skenario 1 kan kita mereview biaya. Jadi ini untuk fokus untuk detail pada rincian biayanya. Kemudian untuk skenario 2 kita fokus ke pembayarannya. Di mana kita akan membayar, ya, sistem ngecek, lalu pembayaran sukses, dan itu nanti ada trackernya. Dan di pembayaran juga nanti harus ada juga milih metode pembayaran juga, jangan lupa, dan juga ada pilih mata uang nanti. Nah, nanti kaitan solusi dengan persona dan pain point-nya.
Di sini salah satu user yang sudah saya stakeholder yang saya ambil yaitu Azra, yang mana di sini Azra ini seorang gamer yang antusias, yang menghargai kecepatan, kejelasan, dan biaya yang murah, yang mana ini bisa menjadi solusi dari pain point yang sudah diberikan, yang sudah dialami oleh Azra. Yang mana di sini beberapa pain point-nya takut uang masuk tapi status tidak berubah. Jadi kita bisa memberikan halaman sukses yang lebih baik dan juga menambahkan status tracker agar kejelasan semakin jelas itu mengenai status pembayarannya. Lalu ingin cepat kembali bermain, jadi harus proses pembayarannya harus jelas dan alur pembayarannya ringkas biar setelah melakukan pembayaran itu bisa langsung diberikan gamenya dan sensitif terhadap biaya admin. Jadi kita perlu melakukan breakdown ya apa saja rinciannya lebih jelas ya sehingga biaya transparan dan user itu akan semakin percaya saat sebelum membayar. Nah, untuk desain sistem dan UI ini ada beberapa color dan komponen yang kita gunakan di sini mungkin bisa diakses di Figma-nya dan mungkin di sini saya juga langsung saja akses di Figma-nya. Nah, di sini ada sistem guide-nya yang mana di sini terlalu banyak ya warnanya untuk banyak warnanya. Ada warna dari yang paling sering ini warna hijau ini Apple sebenarnya. Ini warna yang paling sering digunakan untuk button sukses. Lalu ada juga warna oranye di sini untuk button beli. Lalu ada juga button yang eh tropical blue ini untuk latar belakangnya. Dan beberapa warna lainnya ini yang sangat banyak yang kami gunakan sebagai style guide-nya. Kemudian di sini ada juga eh, font yang kami gunakan, ya typography styles, yang mana di sini kami menggunakan kalau nggak salah fontnya EXO, ya EXO. Lalu di sini untuk weight-nya itu ada yang bold, ada yang reguler, ada yang kemudian size-nya ini ada yang 16 pixel, 14 pixel, dan macam-macam lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dari style guide-nya. Lalu lanjut ke penerapan prinsip desain pada solusi. Nah, untuk penerapan prinsip desain pada solusi, di sini ada beberapa prinsip kita kaitkan untuk menyelesaikan solusi. Nah, untuk mendapatkan solusi. Nah, di sini ada visual hierarchy yang mana kita bisa menerapkannya pada total pembayaran status dan CTA menjadi pusat perhatian, lalu feedbacknya. Setiap aksi bayar memunculkan respon, processing, sukses, atau butuh bantuan. Lalu error prevention, ya, untuk mencegah error ya. Rincian biaya dan metode pembayaran dikonfirmasi sebelum transaksi. Lalu vulnerability itu bantuan ditempatkan di dekat status dan area kendala. Accessibility, kontras tinggi ya antara button dan teksnya itu kontrasnya tinggi dengan backgroundnya. Label eksplisit dan button mudah dikenali dan yang pastinya konsistensi. Ya, karat, icon status, dan bahasa ini harus konsisten di setiap flow atau setiap page-nya. Lalu rencana evaluasi yang saya rencanakan di sini. Oh ya, sebelumnya mungkin saya akan perlihatkan dulu prototipenya. Ini kira-kira prototipenya. Mungkin bisa dicoba juga. Hmm, nah, di sini adalah halaman utamanya. Kita bisa melakukan pencarian. Lalu di sini ada detail pembayaran. Nah, untuk detail pembayaran di sini kita coba langsung beli. Nah, sebelum beli kita harus login terlebih dahulu. Jadi kita login, baru kita bisa mencet beli. Dan di sini ada
rinciannya nih di sini rincian dari pembayarannya sehingga lebih transparan karena sebelumnya itu bahkan biaya adminnya itu tidak diberikan langsung tiba-tiba total gitu. Di sini kita berikan jumlah harga pesanan dan biaya adminnya dan rincian biaya adminnya juga kita berikan payment gateway-nya kira-kira bayar berapa, layanan item nya bayar berapa dan mungkin nanti ada tambah lagi layanan dari penjualnya dan lain-lainnya. Di sini kita bisa memilih eh, mata uangnya. Ini bisa rupiah, dolar, atau yang lain-lainnya. Karena kita pakai rupiah, ya rupiah. Lalu misalnya eh, kita pilih nih metode pembayarannya yang lain. Misalnya GoPay atau Dana. Tapi kita biasanya pakai kris. Atau lalu di sini kita bisa coba langsung bayar. Nah, di saat pembayaran di sini ada waktu. Kalau misalnya lebih dari kurang dari waktunya nanti otomatis akan pembayarannya ini akan gagal. Nah, pembayaran gagal nanti kita bisa balik ke halaman ini lalu bisa bayar lagi. Nah, ini kita misalnya kalau misalnya berhasil bisa langsung cek status pembayaran berhasil lalu kita bisa ke pengiriman gitu. Mungkin itu dari yang prototipenya. Nah, lalu setelah itu kita bisa tujuan testing, ke testingnya, sorry, atau evaluasi. Yang mana di sini tujuan dari testingnya ini untuk menilai apakah transparansi biaya mengurangi kebingungan, menilai apakah ya semua perubahan dan problem solusi yang kita terapkan itu bisa mengurangi dan menyelesaikan kira-kira masalah untuk user. Lalu menilai apakah status yang interaktif dan halaman sukses mengurangi kepanikan saat transfer. Kalau ini pastinya tidak bisa digambarkan karena ya ini hanya prototype. Lalu untuk menentukan titik misklik atau salah jalur dalam prototype. Kemudian metodenya itu ya, remote menggunakan unmodel testing yaitu MES. Lalu metodenya ini metrik kuantitatif ya dan kuesioner pasca tes yang mana kita menggunakan dokumentasinya lengkap. Misalnya ada heatmap, success path, misclick, drop off, catatan insight. Ya. Lalu di sini ada 5 partisipan, 5 target yang bisa saya ajak lebih dari jumlah stakeholder yang saya dapat saat melakukan eh, wawancara di awal ya itu 3. Nah sekarang saya dapat 5. Kemudian jumlah ini ya cukup untuk studi skala kecil. Lalu untuk inklusinya ini ya yang isinya itu sekitar 18 sampai 25 tahun yang mana ya semuanya juga gamer aktif mahasiswa terbiasa transaksi item atau top up dan mungkin ada satu yang tidak ini kemudian menggunakan kris atau e-wallet lalu inklusinya tidak bermain game online ada ini yang tidak menggunakan game online eh, kemudian ada yang tidak memahami produk digital game dan tidak pernah memakai pembayaran digital. Nah, metrik dan skenario pengujian. Di sini ada teks sukses rate ya, berhasil sampai halaman sukses tanpa tersesat, time on text ya, waktu untuk menyelesaikan review biaya dan bayar kris, lalu menampilkan halaman suksesnya, misclick rate, klik salah di luar area interaktif, lalu runnability. Percobaan kedua lebih cepat dan berharap satisfaction penting pasca tes terkait kejelasan dan feedback. Nah, lalu skenario uji ini kita bisa membayangkan bahwasannya kita ingin membeli item atau game digital, memilih kris sebagai metode pembayaran lalu menyelesaikan pembayaran sampai mendapat kepastian bahwa order berhasil dan dapat dipantau dan untuk skenario uji ini bisa dilihat nanti di image-nya yang akan saya tampilkan. Nah,
Untuk tata cara pengujiannya, di sini hari pertama saya melakukan setup mesh, prototype, screening, dan kuesioner. Lalu sebar link mesh dan kumpulkan data partisipan. Di sini bisa dilihat juga, sudah ada linknya, dan bisa kita akses. Coba diakses. Jelajah. Nah, kemudian hari ke-6 di sini kita menganalisis success path, misclick, heat map, dan jawaban kualitatif. Kemudian hari ke-7 kita melakukan finalisasi UX, research, report deck, dan action item. Nah, coba di sini coba kita langsung jadi ya. Nah, untuk dokumentasi pelaksanaan pengujian di sini ada beberapa hasil yang bisa ditampilkan. Pertama ada 5 responden stakeholder yang saya dapat. Kemudian 80% sukses rate-nya dari 5 berarti 4 yang sukses. Kemudian ada 63,1% misclick rate dan ini persentase rata-rata salah kliknya lumayan kecil. Kemudian untuk average duration-nya itu adalah 63,4 second. Kemudian ini ada dokumentasinya dan bisa dilihat mungkin di sini. Nih. Nah, untuk average duration-nya ini ada 63,4 second, respondennya ada 5, lalu nah di sini mungkin heat map-nya bisa dapat dilihat. Untuk landing page di sini ya, rata-rata berhasil ya. Lalu di sini biasanya pada login. Ada yang langsung login, ada yang ke check out langsung. Karena emang bisa langsung check out. Lalu di sini eh, mungkin langsung saja ke sini. Nah, di sini ada yang langsung after payment-nya. Ini ini kenapa banyak stepnya? Mungkin karena eh, setiap ininya menunjukkan waktunya itu ganti workflow sehingga ya waktu saat pembayarannya akan banyak stepnya. Nah, di sini kan payment, nah, nanti ganti 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 lagi gitu. Di sini berarti masih menunjukkan bahwasannya kalau misclick rate ini kecil, masih 63,1%, masih banyak yang mengira-ngira dan mencoba-coba karena belum menemukan kira-kira tombol yang pasti. Tapi di sini eh, dapat menunjukkan bahwasanya pada after payment ini tidak terlalu banyak langkah-langkahnya. Jadi setelah menemukan checkout biasanya langsung tidak terlalu lama ya prosesnya untuk bisa eh beres. Jadi kuncinya itu sebenarnya ini lebih ke teks dari yang lainnya yang agak lama dan mungkin yang di sini dia agak bingung di landing page-nya sehingga ya masih tertahan di landing page-nya. Kemudian next mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dan ada beberapa jawaban yang mungkin cukup memuaskan ya. Untuk mengenai komponen biaya pada halaman checkout ya. Mengenai transparannya, rincian biayanya itu sudah cukup transparan menurut pengguna. 60%-nya itu meyakini bahwasannya ini sudah sangat transparan. 60%-nya meyakini bahwasannya proses ini sudah transparan dan 40%-nya itu mengatakan bahwasannya sudah sangat transparan. Lalu untuk
tampilan status pembayaran dan halaman konfirmasi pembayaran sukses ini memberikan rasa aman serta menghilangkan kepanikan pengguna setelah dana ditransfer. Ini sangat aman menurut pengguna 60%. Lalu ya ada 12%-nya yang meyakini bahwasannya ini aman, satu orang berarti. Lalu ada yang menganggap biasa saja, ya. Perasaannya biasa saja saat menampilkan status pembayaran. Lalu setelah itu ada titik hambatan terbesar saat melakukan checkout dan payment. Di sini banyak beragam-ragam, setiap orang berbeda-beda. Ada yang merasa di halaman belandanya cukup membingungkan. Kemudian ada di halaman pencariannya, ada di halaman data produk, ada di login user. Dan menariknya di sini untuk checkout dan paymentnya tidak ada hambatan sehingga ya saya rasa untuk teks dari checkout dan payment ini cukup baik untuk bisa dijalankan bagi pengguna. Mungkin lanjut aja. Di sini ada videonya yang video dari setiap responden yang sudah melakukan apa namanya tes ya. Di sini bisa diakses dan nanti bisa menampilkan kira-kira tahapan apa yang dilakukannya. Nah, di sini ada hasil. Mungkin kita bisa coba lihat salah satu video. Ini ya dia akan mengisi dulu terlebih dahulu ya. Dan ya, di sini ternyata lamanya di loadingnya cukup lama untuk prosesnya ini. Dia nanti diminta untuk melakukan check out ya Assassin's Creed nih. Sekarang kita bisa tahu ya sebenarnya bisa dilakukan di ini di halaman Belanda ini atau dia juga bisa melakukan pencarian di search bar ini. Gitu. Nah, dia login terlebih dahulu mungkin. Lalu dia enter, nah bisa langsung beli. Nah, setelah beli, dia nanti milih metode pembayaran, bayar, cek status nanti, nah, dan teksnya komplit, beres. Mungkin itu ya untuk dari segi teksnya. Lalu, eh, di sini hasil user testingnya, template laporannya, user memahami ya, cukup memahami untuk total pembayaran. Oh ya, tadi mungkin bisa dilihat juga dari sini. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk user membeli ini kira-kira hanya butuh waktu 11 detik ya, dari proses check out ke selesainya itu hanya butuh waktu 11 detik. Sisanya mungkin agak lama di proses yang belanda dan pencariannya. Lalu di sini ada temuan positifnya, memahami total pembayaran lebih cepat nih. Halaman sukses membuat pengguna merasa aman. Lalu tracker membantu mengetahui tahapan ordernya. Temuan negatifnya di sini sebagian user masih belum ya memahami data biaya yang jika telah jauh dari CTA. Lalu status processing perlu copywriting yang jelas agar tidak dianggap error ya. Dan bantuan CS perlu tetap mudah ditemukan. Nah, ini masih agak sulit soalnya harusnya nanti harus pengiriman, habis pencet pengiriman nanti ada bantuannya. Nah, lalu di sini ada pengelompokan temuan dan severity rating. Yang mana di sini navigation user lagu setelah scan kris harus menunggu di mana. Ini saat saya mewawancarai ya. Kemudian severity-nya moderate dan hubungan untuk UX nya ini efisiensi dan safety pastinya. Lalu feedbacknya
Status processing terlalu lama tanpa indikator jelas ini safety-nya jelas kritikal. Lalu eh, untuk hubungan UX goal-nya ini trust and confidence ya. Lalu untuk findability ya, tombol tombol bantuan kurang terlihat saat status tertunda ini minor severity-nya dan masih aman untuk bisa digunakan. Sekian biaya perlu dikelompokkan lebih ringkas ini mendadak ya. Dan untuk hubungan US dollar ini reliability. Rekomendasi perbaikan bisa memperjelas status processing dengan progress indikator dan estimasi waktu, lalu memastikan total biaya dan biaya admin terlihat sebelum CTA bayar. Soalnya tadi di detail pembayaran emang eh, kadang terlihat, kadang tidak. Kemudian untuk tambahan start error atau timeout jika kris belum terverifikasi. Kemudian karena tadi kan cuma menunjukkan status gagal doang ya. Karena eh, habis waktunya nanti mungkin bisa tambahin lagi pembayaran gagal karena uangnya gagal nggak masuk gitu atau gimana. Buat tombol bantuan konstekstual dekat status pembayaran di sini mungkin nanti ditambahkan tombol tersendiri. Kemudian uji copywriting pembayaran berhasil dan order diproses. Ini bisa diuji lagi. Lalu refleks design thinking untuk UI UX-nya, empatinya, masalah transaksi bukan hanya masalah teknis, akan tetapi emosional. User butuh kepastian. Define, yang mana problem statement membantu membatasi solusi agar tidak sekedar menambah fitur. Lalu ide, banyak ide perlu diprioritaskan dengan impact dan visibility dan prototype. Solusi harus dijelaskan sebagai flow, bukan hanya tampilan layar. Kemudian tes data pengguna membantu membuktikan eh, asumsi desain dan menentukan iterasi. Lalu validasi solusi dan UX goal-nya kita berhasil di tangan. Ini melalui prototype. Yang mana kejelasan biaya sebelum pembayaran feedback sukses setelah freeze, status tracker untuk mengintai uncertain ini sudah kita buat dalam bentuk prototype-nya dan masih perlu dibuktikan melalui testingnya itu. User, apakah user benar-benar membaca rincian biayanya? Karena ya ini juga mungkin tidak bisa dilihat dari prototipe saja, hanya kita perlu membuat aplikasi yang murni asli gitu. Kemudian tracker dipahami tanpa instruksi tambahan. Apakah tombol bantuan cukup terlihat saat status kita? Kemudian kesimpulan dan next step-nya kita dapat solusi final untuk menggabungkan transparansi biaya, kris yang lebih terintegrasi, feedback instan, status tracker ganti mata uang, login sebelum checkout, dan bantuan konseptual. Kombinasi yang paling sesuai dengan problem, critical moment, anxiety, dan UX goal of efektif, efisien, serta safe to use. Nah, nanti jika proyek bisa terus dilanjutkan, mungkin kita bisa melakukan testing media dalam skala besar, lalu mengiterasi mikrocopy status, uji variasi layout, cost breakdown, kemudian perluas flow ke refund or dispute saat pesanan bermasalah. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.